Hello Cheese Lovers, selamat datang di channel Catur dan Secangkir Kopi. Hari ini kita akan menikmati suguhan permainan yang sangat terkenal, yaitu pertandingan antara Bobby Fischer yang masih berusia 13 tahun melawan Donald Byrne, di mana pertandingan ini diberi nama Game of the Century. Selamat menikmati pertandingan bersama Secangkir Kopi. Pada pertandingan ini, Bobby Fischer memegang perwira hitam, Donald Byrne memegang perwira putih. Donald memulai dengan kuda ke F3, hitam ke F6, C4, G6, kuda ke C3, gajah ke G7. Pertahanan India Raja atau King's Indian Defense. D4, Rokade. Umumnya langkah lanjutan putih adalah pion ke E4 yang akan dibalas hitam dengan pion ke D6, mencegah pion ke E5 menyerang kuda. Namun di sini putih lanjut dengan gajah ke G5, pion ke D5, mengadu pion, sekaligus membuka jalur gajah. Putih lanjut dengan menteri ke B3, mengancam pion B7, menunda gajah hitam meninggalkan sarangnya. Sebenarnya ini adalah langkah yang kurang efektif, karena putih langsung memakan pion C4 mengancam menteri. Menteri balas memakan sekaligus menambah ancaman terhadap pion C6. Posisi menteri di C4 ini sangat rentan untuk diserang. Tentu akan lebih bagus jika seandainya yang menduduki kotak C4 adalah gajah. Fischer pion ke C6, menghindari serangan gajah dan menteri, sekaligus mencegah laju kuda. Putih pion ke E4, memperkuat posisi terhadap kotak pusat, sekaligus membuka jalur gajah. Putih kuda ke D7, persiapan mengancam menteri ke D6. Benteng putih ke D1, kuda hitam ke B6, mengancam menteri. Menteri ke C5, karena jika ke B3, putih akan kehilangan tempo untuk mengamankan menterinya, dengan gajah hitam mengancam melalui E5. Fischer melangkahkan gajah ke G4, memaku kuda. Donald Byrne ke G5. Donald Byrne terlalu banyak melangkahkan perwira yang sama pada saat pembukaan permainan yang terkesan buang-buang langkah, yaitu gajah dan menteri. Tentu di sini Donald Byrne banyak kehilangan tempo mengembangkan permainannya. Hal ini dimanfaatkan Fischer dengan kuda ke A4, mengancam menteri dan kuda. Di sini seolah-olah kuda putih dapat memakan kuda hitam secara gratis. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi jika kuda memakan kuda. Jika kuda C3 memakan kuda A4, otomatis melepaskan pengawalan terhadap pion E4. Fischer akan memakan pion E4. Kemungkinan langkah terbaik selanjutnya adalah menteri memakan pion E7, gajah memakan kuda F3, menteri memakan menteri, benteng makan menteri, gajah makan benteng. Dibalas hitam gajah memakan benteng, sekaligus mengancam kuda A4. Jadi kuda ke C3 berbalik mengancam gajah. Benteng memakan gajah, kuda memakan gajah. Lalu benteng persiapan discovered attack ke E8. Dalam hal ini hitam jelas unggul dalam hal posisi, dengan berbagai kemungkinan langkah yang bagus, seperti kuda discovered attack ke G3 mengancam raja dan benteng. Misalkan hitam menutup raja dengan gajah mencegah discovered attack. Gajah Fischer akan memakan pion E4. Ini jelas adalah posisi menang untuk hitam. Selain unggul satu pion, perwira hitam juga sangat aktif. Kita kembali ke permainan. Jadi pada saat Fischer menggerakkan kuda ke A4 mengancam menteri, Donald Byrne mengamankan menteri ke A3. Fischer memakan kuda C3. Pada pandangan sekilas, seolah langkah ini memberikan keleluasaan bagi pion putih menguasai kotak pusat. Namun jika melihat potensi langkah hitam selanjutnya, langkah ini justru menghancurkan pion hitam putih. Ditambah lagi posisi jelek raja putih yang belum rokade. Donald Byrne tidak dapat memakan kuda dengan menteri, karena Fischer akan memakan E4 dengan kuda. Ancaman ganda terhadap menteri dan gajah.
Jadi Donald Byrne memakan gajah dengan pion. Selanjutnya langkah Fisher sangat menarik, yaitu kuda memakan pion E4, seolah membiarkan gajah memakan pion E7. Double attack terhadap menteri dan gajah. Namun Fisher telah mengkalkulasinya, yaitu jika gajah putih memakan pion E7, maka menteri akan menghindar ke B6. Gajah memakan benteng, gajah memakan gajah, sekaligus mengancam menteri. Langkah terbaik menteri adalah ke B3 untuk tetap menjaga pion dari serangan kuda. Fisher akan lanjut ke D8, menyiapkan discovered attack. Menteri memakan menteri, pion balas memakan. Gajah E2, mencegah discovered attack hitam. Maka simpel saja putih akan memakan pion C3. Di sini posisi putih sangat diunggulkan dengan perwira-perwiranya yang sangat mengancam. Kita kembali ke permainan. Di sini putih lanjut memakan pion E7. Menteri Fisher menghindar ke B6. Namun Donald Byrne tidak mau memakan umpan besar Fisher, yaitu memakan gajah. Putih memilih melangkahkan gajah ke C4, mengembangkan perwiranya, sekaligus persiapan rokade. Fisher memakan C3. Dengan perhitungan jika menteri memakan kuda, maka Fisher akan mendapatkan gajah putih perwira yang senilai dengan kuda, dengan benteng ke E8. Jadi Donald memikirkan langkah menarik lainnya dengan menggerakkan gajah ke C5 mengancam menteri. Benteng E8 terlebih dahulu mengancam raja. Raja ke F1, langkah selanjutnya dari Fisher sungguh tak terduga. Jika pertandingan ini disebut pertandingan abad ini, maka langkah selanjutnya dari Fisher disebut sebagai langkah pada abad ini, yaitu Fisher membiarkan menteri dimakan dengan menggerakkan gajah ke E6, mengadu gajah yang sealur dengan raja. Godaan terbesar putih adalah memakan menteri. Selain makan menteri, di sini putih memiliki beberapa pilihan seperti jika gajah memakan gajah E6, maka putih akan checkmate dalam 6 langkah oleh Fisher, yaitu menteri ke B5 cek, raja ke G1, kuda ke E2 cek, raja kembali ke F1, kuda ke G3 double cek, menteri dan kuda, raja ke G1, menteri ke F1 cek, benteng wajib memakan, lalu kuda ke E2 checkmate. Sungguh checkmate yang sangat indah. Kemungkinan lain putih adalah menteri makan kuda, maka Fisher makan gajah. Di sini gajah hitam terpaku, dan jika pion makan menteri, maka gajah balas makan menteri. Ini posisi yang lebih baik untuk hitam. Jadi sepertinya tidak ada langkah yang lebih baik selain memakan menteri. Dan itulah yang dilakukan Donald Byrne dengan gajah makan menteri. Dan selanjutnya Fisher melakukan suatu rangkaian serangan yang bisa dikatakan salah satu yang terbaik. Dimulai dengan gajah memakan gajah, cek, raja ke G1, kuda ke E2, cek, raja ke F1, kuda memakan pion D4. Langkah ini sekaligus berguna untuk membebaskan serangan gajah di langkah selanjutnya. Raja ke G1, kuda ke E2, cek, raja ke F1, kuda ke C3 cek oleh gajah, dan raja harus kembali ke G1. Kuda tidak memakan benteng, tapi Fisher memilih memakan gajah sambil menyerang menteri. Menteri tidak bisa memakan kuda, karena dinding pion D4 tadi sudah dimakan Fisher di langkah sebelumnya. Jadi menteri ke B4 mengancam gajah. Fisher belum mau memakan benteng D1, tapi terlebih dahulu menggerakkan benteng ke B4, melindungi gajah. Menteri memakan B6. Barulah Fisher memakan benteng D1. Putih lanjut dengan pion ke H3, memberi alternatif ruang perlindungan bagi raja. Benteng makan pion, putih mengamankan raja ke H2, supaya lebih bebas mengembangkan perwira lainnya. Kuda memakan pion. Meskipun Fisher tidak memiliki menteri, namun pergerakan perwiranya sangat mengagumkan. Putih benteng ke E1. Fisher menangkap benteng. Menteri putih terlebih dahulu cek ke D8. Gajah melindungi. Lalu kuda memakan benteng E1. Gajah Fisher ke D5.
Sebenarnya jika melihat posisi ini, dengan hanya memiliki 2 perwira besar, kuda dan menteri, Donald Burns sudah tidak memiliki peluang untuk menang. Namun dia masih mencoba dengan kuda ke F3. Mungkin di sini Putih berusaha mendorong kudanya ke depan, siapa tahu ada peluang. Fisher kuda ke E4, menteri ke B8, pion ke B5, pion ke H4, mencoba menyerang ke H5. Namun Fisher menahan dengan H5. Putih masih mencoba dengan kuda ke E5, raja ke G7. Antisipasi jika kuda maju ke D7, menyerang gajah. Maka gajah akan bisa melakukan serangan balik ke D6, double attack raja dan menteri. Donald Burns masih mencoba dengan gajah ke G1, gajah cek, raja ke F1, kuda ke G3 cek, raja ke E1, gajah cek, raja ke D1, gajah cek, raja ke C1, kuda ke E2 cek, raja ke B1, kuda ke C3 cek, raja ke C1, dan akhirnya ditutup dengan sangat elegan dengan benteng ke C2, checkmate. Mari kita kembali menuangkan secangkir kopi sambil menikmati hari. Itulah pertunjukan langkah yang sangat menarik oleh seorang maestro catur, Bobby Fischer. Langkah-langkahnya begitu mengalir indah. Semoga cheese lovers menikmatinya. Jangan lupa menekan tombol subscribe untuk menyemangati saya membuat ulasan partai-partai menarik lainnya. Untuk kritik dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.